Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema Iran dalam ilusi. Iran dalam ilusi, merasa menang padahal kalah. Coba bayangkan ini, seorang petinju sudah babak belur, hidung berdarah, nafas tersengal-sengal, poin kalah jauh. Tetapi begitu pertandingan selesai, dia angkat tangan dan teriak, "Aku menang! Aku menang!" Penonton bingung, wasit geleng-geleng kepala. Semua orang tahu dia kalah, tetapi dia percaya dirinya menang. Ada banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa Iran mengalami kerugian sangat besar, bahkan bisa disebut kalah secara militer di banyak aspek. Namun, Iran hidup dalam ilusi. Mereka berkata, "Kami menang." Nah, di bawah ini ada beberapa bukti-bukti nyata berbasis data dan laporan terbaru. Yang pertama, Iran telah kehilangan pemimpin tertinggi dan elit militer. Pemimpin tertinggi Iran, Supreme Leader, dan banyak pejabat senior Iran telah tewas dalam serangan. Lebih dari 250 pemimpin dan komandan Iran telah dieliminasi. Dalam standar militer, ini disebut sebagai pemenggalan kepemimpinan, pemenggalan kepala, dan ini biasanya tanda kekalahan strategis besar dalam fase awal peperangan. Yang kedua, infrastruktur militer Iran hancur besar-besaran. 60% sampai 80% peluncur misil rudal Iran telah dihancurkan. Kemampuan serangan misil turun hingga sekitar 90%. Banyak pabrik senjata Iran, rantai suplai militer Iran, fasilitas nuklir Iran rusak atau lumpuh. Artinya, kapasitas tempur Iran benar-benar telah dilemahkan secara sistematis oleh Amerika dan Israel. Yang ketiga, dominasi udara total oleh Amerika dan Israel atas wilayah negara Iran. Israel dan Amerika mencapai dominasi udara penuh atas wilayah Iran. Dalam perang modern ini krusial. Kalau langit dikuasai oleh lawan, maka negara itu praktis tidak bisa bertahan lama secara militer. Yang keempat, serangan masif, puluhan ribu bom, lebih dari 30.000 serangan udara dilakukan Amerika dan Israel terhadap Iran. Ini bukan konflik kecil, ini level penghancuran sistematis sebuah negara. Yang kelima, ekonomi Iran terpukul keras, infrastruktur ekonomi rusak, jalur perdagangan terganggu. Bahkan kita lihat bagaimana Iran yang memblokade Selat Hormuz, akhirnya Amerika di sisi yang berbalik memblokade juga Selat Hormuz, sehingga jalur perdagangan Iran yang mengirim minyak ke luar dari Iran terhenti. Bahkan juga bahan-bahan makanan yang mau masuk ke Iran juga terhenti. Sanksi dan blokade makin memperparah kondisi Iran. Dampaknya, inflasi terjadi begitu tinggi atas Iran, krisis energi global, serta tekanan sosial di dalam negeri. Yang keenam, Iran telah kehilangan besar dalam senjata strategis. Arsenal misil telah banyak dihancurkan. Program nuklir telah terdegradasi
degradasi. Ini inti kekuatan Iran, dan ini pukulan langsung terhadap Iran. Yang ketujuh, posisi militer Iran jauh lebih lemah dari sebelum perang. Analisis menyebut Iran sekarang for weaker than before than war. Artinya, dia sudah jauh lebih lemah daripada sebelum perang. Bahkan kalau belum perang, ya mereka merasa hebat, tetapi setelah perang mereka merasa menang, padahal posisinya sudah jauh menurun drastis. Tapi ini yang bikin terlihat seperti menang. Nah, disinilah muncul ilusi kemenangan Iran. Mereka berkata, oh, resim masih bertahan, berarti Iran belum runtuh, bisa diklaim kami bertahan. Lalu juga bisa ganggu ekonomi dunia. Iran bisa mengganggu negara-negara tangga juga dengan serangan-serangannya. Iran masih bisa mengganggu Selat Hormuz. Lalu juga mereka tidak menyerah secara politik, tidak membuat konsensi besar. Lalu juga propaganda dan narasi kuat, menggunakan media dan propaganda untuk mengklaim kemenangan Iran. Nah, kesimpulan jujur adalah realita versus narasi. Secara militer, Iran mengalami kerugian sangat besar. Banyak indikator menunjukkan kalah secara taktis dan operasional. Tetapi secara politik dan ilusi persepsi, Iran merasa tidak kalah. Tetapi mereka masih bisa bertahan, masih bisa melawan, membentuk narasi bahwa Iran menang. Padahal Iran telah kehilangan kekuatan nyata, tetapi menjaga ilusi kemenangan. Sudah hancur, tapi masih bilang menang. Sudah kalah di realita, tapi menang di narasi. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau disclaimer bahwa tujuan podcast ini kita bukan senang dengan adanya perang, tetapi justru kita berdoa agar perang segera berakhir. Namun inilah realita di lapangan. Bagaimana akhirnya Iran yang terus merasa kuat dan menang, bahkan terus merasa bahwa berhak untuk mengancam negara-negara tetangganya, termasuk Israel. Nah, sekarang mari kita jujur. Mari kita jujur. Jangan-jangan itu bukan hanya ilusi tentang Iran. Jangan-jangan itu merupakan cerita ilusi tentang diri kita. Kita sedang hidup di zaman di mana persepsi lebih penting dari realita. Kita sedang hidup di zaman di mana pencitraan lebih kuat dari kebenaran. Yang penting kelihatan oke, kelihatan bahagia, kelihatan sukses, kelihatan berhasil, walaupun sebenarnya sedang hancur. Kekasih Tuhan, Alkitab berkata dalam Galatia 6 ayat 3-5, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita menyangka, berilusi, berhalusinasi, bahwa kita berarti, kita penting, kita hebat, kita menang, kita kuat, padahal ia sama sekali tidak berarti. Padahal kenyataannya kita sedang gagal, sedang hancur, sedang kalah, sedang merugi, sedang menurun. Maka ia menipu dirinya sendiri. Kita sedang menipu diri kita sendiri ketika antara ilusi kita berbeda dengan realita. Ayat yang keempat,
baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, menguji dirinya sendiri, cek and recheck realita yang terjadi. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kalau kita tidak menipu diri sendiri, tapi mau berani jujur. Ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Alkitab mengajar agar jangan kita menipu diri sendiri. Jangan hidup dalam ilusi, dalam halu, atau kebohongan. Namun mari kita perhatikan, uji diri kita sendiri. Lihat keadaanmu dengan jujur, agar kita stop hidup dalam ilusi. Ayat ini mengatakan bahwa tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya, kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan tentang keadaan kita terhadap Tuhan dan juga terhadap diri sendiri. Nah, inilah yang menjadi bahaya di zaman sosial media, di zaman orang lebih mementingkan pencitraan, persepsi daripada kenyataan atau realita. Tanpa sadar banyak keluarga-keluarga sedang hidup dalam drama, dalam ilusi. Kalau di sosial media kelihatannya rukun, harmonis, bahagia. Padahal di belakang sosial media, di belakang kamera, itu sudah hancur. Berapa banyak orang merasa kaya, hebat, padahal hutangnya sudah menggunung dan tak bisa terbayarkan. Berapa banyak orang merasa dia cinta Tuhan, dia merasa rohaninya oke, padahal dia sudah kehilangan api cinta, dan apapun yang dikerjakan sudah hilang rasa. Ada orang yang kelihatannya wow, rohani, beragama, padahal dia menyimpan dosa. Nah, ini adalah contoh bahwa bukan hanya Iran yang sedang hidup dalam ilusi, merasa menang padahal kalah. Tetapi banyak orang yang hari ini sedang hidup dalam ilusi. Ayo, kalau saudara dan saya tidak mau hidup dalam ilusi, coba ketiklah, saya tidak lagi mau menipu diri sendiri. Saya tidak lagi mau menipu diri sendiri. Dalam pelayanan juga, dalam kerohanian, dalam keuangan, dalam kesehatan, ada banyak orang hari-hari ini mencoba menipu diri sendiri. Mereka mencoba membuang fakta dan realita. Tetapi kita merasa hebat, merasa oke, merasa happy, padahal keadaan sedang parah. Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kata jangan sesat, artinya jangan kita menipu diri sendiri. Jangan kita sesat dalam ilusi pikiran kita. Jangan sampai sesat berpikir. Jangan hidup halu. Artinya Tuhan tidak mau saudara dan saya menipu diri sendiri. Makanya ayat ini berkata, janganlah kamu sesat. Ya, Tuhan tidak bisa ditipu. Kebenaran tidak bisa dimanipulasi. Realita rohani tetap realita, walaupun kamu menyangkalnya. Oh, I am okay. Walaupun saya tidak ke gereja, saya masih tetap cinta Tuhan. Padahal sebetulnya kita sudah jauh dari Tuhan. Padahal sebetulnya kita sudah mundur secara rohani. Sementara berapa banyak orang terus hidup dalam ilusi. Oh, aku tetap dicintai Tuhan. Aku tetap hidup berkenan sama Tuhan. Buktinya aku makin sukses dalam pekerjaan. Padahal dia sedang simpan dosa yang menjijikkan. Nah, hari ini yuk kita menjadikan ilusi Iran sebagai cermin untuk diri kita, bagi saya, dan bagi setiap kita. Ayo kita berani
hidup dalam realita. Kalau memang kita sedang berdosa, kenapa tidak kita berkata, Tuhan, aku berdosa. Aku mau berubah, aku mau bertobat. Kalau kita sedang gagal, nggak usah merasa gengsi ataupun malu. Akui bahwa aku lagi dalam keadaan bermasalah. Dan kejujuran itu akan membawa sebuah pertolongan besar. Ayo coba katakan, saya mau jujur terhadap Tuhan dan diri sendiri. Anda akan capek dan lelah kalau Anda terus bermain drama. Anda akan terus lelah kalau engkau terus hidup dalam ilusi. Tapi ayo hari ini kita belajar untuk hidup jujur dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Nah, mengapa Alkitab melarang kita hidup dalam ilusi? Izinkan saya membagikan beberapa poin. Yang pertama, ilusi membuat kita menolak kenyataan. Ilusi membuat kita menolak kenyataan. Ada orang sakit parah. Dokter sudah bilang ini sangat serius. Tetapi dia bilang, ini cuma capek saja. Dia tetap hidup seperti biasa, tidak berubah, tidak berobat. Sampai akhirnya terlambat dan mati. Banyak orang sedang hidup seperti itu. Hidup dalam dosa, tapi bilang Tuhan mengerti dan anugerah Tuhan lebih daripada cukup. Sehingga dia tidak merasa bersalah, tidak mau bertobat. Ada banyak orang jauh dari Tuhan, tapi merasa I'm okay. Buktinya semua keluargaku baik-baik saja, ekonomiku, pekerjaanku okay. Ada banyak orang relasinya rusak, tapi dia bilang, ini cuman proses. Nah, ini bukan iman, tapi ini ilusi. Bedakan antara iman dan ilusi. Ilusi adalah kita mencoba menutup mata dari kenyataan. Kalau iman itu adalah kita melihat kenyataan, tetapi kita percaya Tuhan bisa mengubah kenyataan yang buruk untuk dipulihkan dan jadi baik. Bukan karena kita hebat, namun karena saat kita datang kepada Yesus, Sang Pengubah kenyataan. Nah, masalah terbesar bukan dosa, namun masalah terbesar adalah tidak sadar kalau kita sedang jatuh. Saudara, kepada jemaat di kitab Wahyu, khususnya kepada jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus menegur jemaat itu. Sadarlah, bertobatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Tapi kita seperti jemaat Efesus merasa I'm okay, aku tetap rutin beribadah, padahal kita sudah jatuh amat dalam. Dan ini yang berbahaya. Yang kedua, kenapa Alkitab melarang kita hidup dalam ilusi? Ilusi membuat kita merasa tidak perlu bertobat dan berbenah diri. Orang yang merasa bahwa hidupnya oke-oke saja, dia akan berpikir bahwa semuanya baik. Dan yang ketiga, ilusi akan menjadi beban berat dalam hidupmu. Orang yang hidup dalam ilusi, hidupnya akan capek, hidupnya akan terus lelah. Dan hari ini yuk, kita mau jujur dengan Tuhan. Kita mau datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Siapa hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau jujur, aku mau stop dari ilusi. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan, kami tidak lagi mau terus hidup dalam topeng kemunafikan. Kami tidak lagi mau menipu diri kami sendiri. Kami mau berhenti dengan beban bermain drama dalam hidup ini. Tapi kami mau belajar menerima realita, kenyataan, untuk kami bangkit dan datang kepada Tuhan Yesus, untuk sanggup menolong intervensi dalam hidup kami. Tuhan, hari ini, tolonglah kami. Kalau kami sedang terpuruk soal ekonomi,
Kalau kami sedang jatuh dalam dosa, kalau kami selama ini Tuhan sudah kehilangan cinta kepada Tuhan, ampuni kami. Dan kami mau kembali menyala-nyala, kembali kepada apa hal yang baik yang semula kami kerjakan. Dan kami tidak mau seperti Iran yang merasa menang padahal kalah. Tetapi kami mau benar-benar menguji hidup kami dan hidup dalam kebenaran. Ampuni dosa kami, pulihkan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Dan kalau ada saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga undanglah Yesus masuk dalam hidupmu. Dan ayo bagi Anda yang sudah lama mundur tinggalkan Tuhan, kembali datang pada Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan biar kami tidak menyerah dengan tantangan, tapi kami masih punya pengharapan di dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk perdamaian antara Iran, Amerika, dan Israel, dan bangsa-bangsa Timur Tengah, supaya perang ini segera berakhir ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk Amerika, untuk negara-negara dimanapun kami berada. Kami memberkati juga Israel, kami memberkati Palestina, kami memberkati Timur Tengah, kami memberkati bangsa-bangsa, sebab kami tidak pernah dipanggil untuk mengutuki siapapun, tapi kami dipanggil untuk memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program ini, ayo coba Anda ketikkan, katakan bahwa saya mau hidup jujur. Ya, saya mau hidup jujur. Hidup jujur adalah hidup yang paling ringan, hidup paling nyantai, hidup paling bahagia. Walaupun kita menghadapi persoalan, tapi bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Amin. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa share pada teman-teman Anda, komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya sekarang juga,